Ocha ada pacar nggak bang? Nggak ada, nggak ada. Ocha tuh nggak ada pacar. Meskipun dia di sini ngakunya Shoto My Love, dia nggak punya pacar dan dia nggak pacaran. Maksudku orang kayak Ocha, siapa yang mau pacaran sama dia? Bahkan orang kayak aku pun mikir bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi 2 × 1000 kali. Jadi kayak banyak banget. Aku mikirnya tuh jauh banget kayak enggak. Tapi gini. Tapi kalau ngomongin pacaran, sekarang aku mau tanya ke kau. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau VTuber kesukaanmu yang cewek ya, itu tiba-tiba pacaran sama orang, apa tanggapanmu? Oke, beberapa di antara kalian sini support aja, setuju, ada yang nggak apa-apa sih, gua malah dukung percintaannya gitu. Aku nanya sekali lagi, kira-kira VTuber yang udah reveal kalau dia punya cewek atau punya cowok, kira-kira bakal nurun nggak karirnya? Aku tanya. Beberapa tadi kalau scroll ke atas turun, jawabnya turun. Kalau menurut gua itu ngaruh, tapi gua yakin banget mau sebagus apapun brandingan atau komunitas terbentuk pasti turun. Ini VTubernya sendiri juga ngomong loh, pasti turun. Tapi nggak menutup kemungkinan naik lagi, tapi naiknya nggak bisa sama dengan orang yang nggak reveal apa-apa. Nah itu dia. Nah tapi dari mana sih pertanyaan itu berasal? Jadi aku ketemu di Twitter, kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Genuine question. Would you guys support VTuber that already married in relationship or taken already? I'm genuinely curious if some fans would care of male if whatever their OC is happily married or taken. Jadi pada dasarnya kalian bakal ngesupport VTuber yang udah nikah, punya pacar, atau yang lagi dalam hubungan atau pacaran nggak? Dia beneran nanya gitu. Kalau kau tanya ke aku, apakah aku mensupport VTuber cewek yang kusuka? Misalnya dia udah pacaran nih, terus habis itu dia bakal kudukung nggak kira-kira? Kalau jawabanku pribadi, kalau dalam hati banget, enggak, aku nggak bakal support. Demi aku nggak bakal support. Karena apa? Kau udah ada cowok, kau lebih memilih cowok itu dibandingkan sama orang-orang yang lain. Jadi cowok itu yang bisa menanggung kau. Aku nggak akan support secara finansial, aku nggak akan donate, aku nggak akan apapun itu, aku nggak akan. Karena buat apa? Kau udah punya cowok, dia yang harusnya nge-provide kau. Mau cowok atau mau cewek? Let's say Mikazuki Arion udah punya cewek, apakah aku akan nge-support Arion? Enggak, karena buat apa? Misalnya Nara udah punya cowok, apakah bakal ku support? No, ngapain? Kau udah punya pasangan yang seharusnya nge-support kau. Kau punya penonton nih, kau punya audience, punya subscriber sekian banyak, punya penonton sekian banyak. Terus kau memilih satu di antara mereka dan kau masih berharap dukungan dari orang-orang yang lain? I don't think you deserve that. Nah itu kalau dari hati terdalamku ya. Tapi kalau mengikuti pikiran idealku atau mengikuti logikaku, aku bakal ngedukung, tetap ngedukung. Aku tahu kok ada beberapa orang yang sudah nikah dan tetap ku sawer gitu. Ya udah tetap ku sawer, tetap ku support, tetap ku datangin streamnya, kayak nggak peduli. Karena ya aku emang genuinely mau mensupport. Dan di utopianya, idealnya atau di dunia utopia, yang dimana dunia utopia itu hampir bisa dibilang nggak ada orang yang bilang VTuber mah yang dilihat konten bukan relationship statusnya. Apakah sudah menikah berarti kontennya jadi busuk? Kagak anjir. Udahlah gak usah mikirin karbit yang ngehalu buat dapetin kamu. Kalau dia tahu kamu udah pasangan terus dia pergi, ya bagus dong, lanjut. Karena itu bikin viewers lu ke filter, mana yang waras, mana yang gila. Gak usah takut mah buat kehilangan viewers. Lebih bagus viewer dikit tapi loyal sama menghargai konten daripada banyak tapi isinya orang gila semua. Kena pap nangis entar. Gak usah takut anjir. Emang kenapa sih setakut itu kehilangan karbit? Emang harusnya sih yang kontennya bagus gak bakalan setakut itu ya. Emang konten lu setidak bermutu apa? Kalau aku akan lebih mendukung orang yang open sama relationshipnya. Dia ngasih tahu dan gak pacaran di belakang. Aku akan mendukung mereka kalau mereka misalnya terbuka. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, aku ngerasa kayak kok ada satu orang nih yang dispesialkan nih gitu. Kan kalau ngomongin isi hati ya, kalau isi hati aku jelas agak emosi sebenarnya kalau ngelihat isi anjing tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu udah pacaran anjing, terus kagak ngomong-ngomong. Ya kan sama aja kayak kita ngebiayain hidupnya dia ya. Anjing, dia ngehu pakai kondom yang dibeli pakai duit saweran. Kesel banget gua. Anjir, dia dinner ngajak cowoknya atau ngajak ceweknya pakai duit dari duit kita. Dih, anjir. Cemburu. Iya, jelas cemburu. Itu kalau dalam hati ya. Tapi kalau secara logika aku akan tetap mendukung. Kayak ya udah kehidupan mereka. Tapi kalau secara perasaan jelas aku emosi. Karena dalam dunia entertainment, dalam dunia peridolan, para social relationship itu nomor satu. Meskipun orang ini kayak nggak bakal berharap pacaran sama kau atau dia beneran mengidolakan kau gitu kan, aku yakin nggak semua orang yang mengidolakan kau itu pengen berharap pacaran atau deket sama kau. Dia berharapnya cuma pengen dinotis, nggak sampai kayak pengen pacaran. Nah tapi yang bakal bikin emosi itu adalah dia tahu nih ada orang juga, ada fans juga yang setara sama mereka. Kan idol posisinya di atas nih, fansnya di bawah nih kan, ya kan.
Nah, dia tahu nih ada orang yang bukan siapa-siapa, ada orang yang kayak dia ini sama-sama fans juga, tiba-tiba dia naik kasta gitu loh. Anjir, semua pengorbanan kita itu kayak percuma. Kita nggak dipilih, dia malah milih sama orang lain gitu. Kita yang nge-support dia dikira apa gitu. Ngerti gak sih kayak maksud pemikirannya? Meskipun kedengarannya tolol, meskipun kedengarannya idiot, tapi ada yang berpikir kayak gitu. Nah betul, itu kenapa kalau di K-pop idol pacaran itu udah kayak kriminal, men. Diberitain di mana-mana. Itu tuh baru kayak gitu tuh, baru idol Korea JKT48. Oh, ketahuan ada yang gandengan, abis. AKB48 ada yang ketahuan pacaran, udah habis karirnya. Kadang-kadang aku cuma ngerasa kayak aku ngerasa dihianati ketika aku melakukan sesuatu tapi orang lain bisa mendapatkan lebih dengan effort yang lebih sedikit misalnya. Kadang-kadang, tapi karena logikaku jalan duluan, I don't care. Kadang-kadang aku datang ke konten orang atau ke stream orang itu bukan cuma karena para social relationship juga, emang karena penasaran aja kadang-kadang. Sama kadang-kadang karena asik aja. Kayak temen nongkrong sih jatuhnya. Tapi apakah artinya VTuber yang udah bahkan punya anak, punya suami gak bisa berkarir? Ini ada kok VTuber yang udah punya anak tapi masih bisa berkarir. Ya to be fair, dia punya anak tapi dia udah gak punya suami, tapi ya tetap dalam keadaan single sih. Tapi ya udah, aku pribadi adalah orang yang kalau menurut idealku dan kepalaku sendiri, ini logikaku yang jalan. Kalau aku ngerasa gak penting sih hubungan sih. Aku gak pernah percaya sama manusia gitu. Jadi buat apa aku berharap? Aku berharap ketika datang ke orang, aku berharap buat dapat komunikasi. Kayak dia ngobrol apa, aku tanggepin pakai chat, atau bahkan aku diam ngedenger dia yapping apa. Sesimpel kayak gitu doang. Aku gak pernah berharap kayak apakah aku bisa menjadi pacarnya atau bisa menjadi lebih dekat. Enggak pernah. Kalaupun aku gak berharap, tapi aku tetap gak suka aja. Itu sama aja kayak kau melebihkan satu orang fans dibandingkan yang lain. Terlepas kau nge-sim atau apa, tapi logika bahwa kau mengutamakan satu orang fans di antara fans yang lain itu kadang-kadang agak ngeselin. Wajar gak ngutamain satu orang dibandingkan yang lain? Ya wajar-wajar aja. Betul, yang diutamakan adalah sadar diri. Kau jelek, kau gembel. Know your place. Apakah aku mendukung kalau misalnya ada VTuber yang ku suka pacaran? Aku bukan mendukung, tapi aku lebih ke arah gak peduli. Selama dia masih streaming, selama nyanyinya masih bagus, selama dia masih oke secara manusia, it's okay. Pengalaman pribadi, enggak. Bro, why the fuck aku ngedeketin VTuber yang aku nggak tahu mukanya gimana, nggak tahu kelakuan aslinya gimana. Bayangin aja kalau ternyata sifatnya cegil. Kebahagiaan kamu nonton VTuber itu hilang, jir. Deketin VTuber adalah, iya betul. Nah itulah pentingnya untuk menjaga hubungannya. Tetaplah jaga hubunganmu kayak sebatas idola dan fans. Jangan pernah berharap lebih. Ya udah, itu tadi yappingan sembarangannya itu kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana? Kau bisa datang ke stream kalau misalnya mau ngasih pendapat atau langsung kasih aja di komentar. Kalau ketemu komen judul, saranku ya di report aja kali, gak usah laporan, gak usah nulis di kolom komentar. Bang, ada komentar judul, kagak usah. Buang-buang waktu. Pasti ku hapusin kok. Jadi ya udah, dadah semua.